Jenengan nggak usah berguru kemana-mana, kerep melek bengi, cuman bergurunya sama rokok sama kopi. Itu gurunya. Gimana maksudnya itu? Penting itu. Iya kan, otomatis kan orang rokok, kopi, pikirannya kan mesti kita mau nggak mau kan berbicara dengan diri sendiri. Oh iyalah, self talk itu ya. Itulah orang yang buat diri kita menjadi pintar itu adalah sering kali lah berbicara dengan diri kita sendiri. Iya mas, sepakat saya kalau soal itu. Iya benar. Nggak, artinya gini mas ya, saya ingin menekankan kepada semuanya mas, karena sekarang ini mayoritas orang ketika ada masalah itu mas, mentok, pusing dengan masalahnya, itu larinya mesti cari orang pintar. Di sana didatangi, sana didatangi, sana didatangi. Karena kalau orang keyakinannya dia nggak dapat. Nah itu berarti sebenarnya bisa diselesaikan lewat dirinya sendiri. Iya. Jadi emang apa ya namanya? Zaman sekarang itu emang krisis pendidikan nilai. Jadi pendidikan nilai dalam arti gimana ya? Orang sekarang kan untuk lebih banyak ke eksternal daripada internal. Betul. Iya kan? Belajarnya keluar daripada ke dalam gitu. Ketika dapat terpaan itu kan otomatis internal juga kena. Nah, padahal internalnya kosong. Padahal sekolah itu belajarnya masuk ke dalam ya mas. Nah itu yang menjadi konsep. Ini menjadi konsep penting. Konsep penting mana ketika besok ini kan akan ada perubahan apa namanya, peradaban. Ya, di peradaban baru itu nanti ada konsep, itu penglihatan saya sendiri ya. Iya. Ada konsep, jadi misalkan pendidikan anak sekolah gitu, itu dari sejak dini, dari sekecil itu sudah diajari tentang pendidikan nilai. Apa tuh pendidikan nilai? Itu biar orang itu memahami tentang kesejahteraan hidup. Jadi murid itu benar ngerti, jadi murid itu kan gitu. Bukan hanya kalau kita pengen itu kan hanya tambahan hidup. Tapi tujuan hidup yang sebenarnya kan bukan itu. Berarti ada rekonstruksi kurikulum pendidikan mulai dari total dasar ya, dari bawah ya. Yang diutamakan. Pasti akan terjadi itu Mas Yunus. Pasti. Lama nggak kira-kira? Penglihatannya panjenengan yang dirasakan kira-kira? Di bawah 5 tahun nggak kira-kira? Untuk mempersiapkan lebih awal aja. Jangan sampai kita terlambat menyadari. Iya, siap. Nah, karena gimana ya? Ya kadang-kadang itu kebenaran itu di mata Tuhan ya. Kebenaran itu ada di Tuhan ya. Kalau saya melihatnya sih nggak lama. Nggak lama. Jadi 2003 itu kayak sudah ada garis dulu. Kalau penglihatan saya loh. Garis 2004-2005 itu mulai perbaikan, pemulihan sampai ini proses perjalanan masih panjang. Pembaikan ini. Jadi pengembalian budi pekerti. Jadi dikembalikan, jadi dimurnikan kembali. Sampai benar-benar menyatu, akhirnya terciptalah kehidupan gemaripah logiknya. Oh, gini Mas. Itu bisa terjadi di tahun 2040 ke atas. Oh iya. Yang menarik ini, saya kan keliling nih Mas ke beberapa sesepuh gitu. Ada yang membacakan juga dari serat Joyoboyo dulu bagaimana begitu. Yang intinya dari beberapa sesepuh itu meyakini 2025 itu ada sisi positif yang sangat luar biasa dengan kondisi Nusantara ini. Nah, apakah penglihatannya atau yang dirasakan Mas Tinus juga mengalami hal yang sama? Itu saya malah tahunya dari kecil. Kalau sekarang kan baru heboh-hebohnya. Kalau saya dari dulu udah tahu. Gimana itu Mas? Ceritakan. Ya 2025 itu Mas. Ya sih kok wong heboh ini lagi sih wis nyedaki ya kan. Ya toh, kalau orang sudah nyedaki kan. Iya. Wah sih berarti. Bener. Diarani suara trompet sangkakala itu ya gitu. Suara orang ini itu ya Mas ya. Itu kan siapa yang ada yang di Al-Qur'an itu apa yang berbunyinya trompet sangkakala atau apa itu. Iya.
Itu kan ya omongannya wong-wong ki sudah heboh gitu. Oh. Sudah banyak yang bicarakan itu. Kalau aku sudah tahu dari sejak bertemu Eyang Gereja itu ya, makanya yang diceritakan Eyang Gereja pertama ketemu itu ya soal ini. Oh. Sub bakal ini. Nah, kalau bapak saya bilangnya 2060 itu titik puncak kejayaan Nusantara. Nah, Kalau sampean gimana itu? 2040 ke atas. 2040 ke atas ya. Jadi setelah 2005 ke sini itu umum-umum wong dandan-dandan. Iya, Gitu. Apa nek wong dandan-dandan omah langsung dadi omah kan enggak mungkin. Mboten, iya, nggak mungkin. Nah, aku nek dadi omah kan lagi kena niki penak ya. Iya. Aku nek dadi omah kayak kursi, kayak meja kan gitu. Apa omah dadi ora mungkin. Nanti puncak undangnya 2023. Jadi kayak saya lihat itu 2024 itu kayak ada garis gitu. 2018 Palu bencana, tsunami. Jadi pitung gini. Jadi apa yang menjadi sing film yang lewat ini mulai jadi kenyataan. Jadi memang di luar prediksiku. Jadi memang itu kan Nabi Khidir itu kan penguasa laut. Iya, air Samudra. Tapi Mas, kalau rame-rame orang pada bicara tentang Pulau Jawa yang terbelah menjadi dua, itu kalau keyakinannya Mas Dinus, karena memang efek bencana dan pasti akan terjadi sebagai pertanda akan jaya-jayanya Nusantara gitu. Iya, tindak ganjing itu pambuka. Setiap ada pergantian zaman kan harus diakhiri bencana dahsyat. Itu pasti, nggak mungkin dia. Itu untuk lidarane Cokro Panggilingan seperti itu. Jadi kan banyak yang bicarakan, banyak pemahaman yang mungkin persepsinya beda-beda ya. Ini mungkin perselisihan antar keyakinan, keyakinannya menjadi terbelah. Kalau terbelah ya nggak separuh-separuh. hampir berapa persen yang terbelah kan gitu kan. Nah dipikir ya 80-90 kan gitu. Orang setengah kan gitu. Jadi nugel kaping pintu bilang kan itu memang benar-benar Pulau Jawa akan terbelah. Pulau Jawa kan benar-benar terbelah. Iya, itu bisa terbelah menjadi dua, bisa menjadi tiga. Bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Iya, kalau saya lihat tiga. Makan korban nggak? Pasti. Itu ada itu nggak hanya potong terbelah enggak loh. Masih ada tanah yang bergeser. Belum nanti pertemuan Laut Selatan dan Laut Utara itu bertemu, duet, itu masih larinya ke samping. Itu yang banyak orang sekarang mengatakan, khususnya para sesepuh ini ya, air bah akan di mana-mana gitu kan ya. Surabaya tadi Rowo, Kediri tadi Kali, ya kan, Jakarta akan tenggelam. Itu Mas Yunus melihat apa enggak kira-kira? Ya, itu kan random nanti. Orang nggak bisa prediksikan ini nggak bisa, random. Iya, karena pergerakan alam, langsung peneliti aja baru mendeteksi gempa aja nggak bisa, boleh itu perubahan alam gitu loh. Alat teknologi aja nggak bisa. Tapi panjenengan sangat yakin musibah yang datang adalah alam. Iya, alam. Iya, alam ya. Kemungkinan nanti akan terbelah menjadi tiga. Kemungkinan kalau apa yang saya lihat ya. Loh, itu pernah disampaikan oleh seseorang sesepuh di Lamongan, Mas Dinus. Cuma dia memang nggak mau dipublikasikan, sama persis indikannya panjenengan terbelah. Ini kan gini, bukan itu meden-meden ya. Ada kuncinya. Kuncinya PB selamat kan itu digoreng lah sing saat itu terjadi kita sudah punya tameng supaya selamat. Nah, gini, saya ibaratkan ya. Ini misalkan sepeda ontel. Ini ada catnya ya. Ini kan catnya warnanya pink. Iya. Ketika diri melewat jalan yang kotor, pasti ketempelan kotor ya. Kotoran ya. Perjalanannya kan dia penuh dengan kotoran ya. Keroget. Nah, kita bersihkan yang apa namanya? Yang jatuh dari badan sepeda ini apa? Pasti kotorannya kan. Yeah. Tapi catnya kan enggak. Catnya masih melekat di rangka sepeda. Itu artinya berarti cat karo rongkok lah sudah di siji.
nyawiji. Jadi kuncinya adalah kita menyatukan diri dengan alam. Menyatukan diri dengan alam. Rasional. Siap. Lah kan alam itu ya namanya pembersihan ya. Ngersiki barang reget. Ya sing ngerasa dadi sawiji karo alam ya katut gitu ya. Jadi, makanya kan yang membersihkan apa? Air laut kan sifatnya penetralisir. Nah, dinetralisir kan. Jadi bumi ini digoyang. Jadi intinya adalah orang-orang yang tidak berkontribusi atau tidak bisa bermanfaat buat alam, ya itu akan lunas ya Mas ya. Kuncinya nyawiji dengan alam. Iya. Jadi tapi caranya nyawiji yaitu tadi kita bisa menguasai cipta rasa jiwa kita, diolah dengan meditasi, dengan yoga mikro ya. Jadi kita lebih melatih, meningkatkan intuisi kita, meningkatkan tingkat kesadaran kita. Apa toh gunanya meningkatkan tingkat kesadaran kita? Jadi ini diarani eling. Arep ngomong wae eling sih, sadar. Kayak enak sing ngene iki. Arep diro elek, enak sing ngene iki, itu sadar diri. Rumangsani nek wong Jawa. Nah, dengan melatih itu terus kita mendekatkan diri dengan alam semesta, kita mencintai alam semesta bahkan seisinya. Terus to nek iso nglakoni selamat Ya. Perlu rapalan apa ya. Loh, sekarang gini itulah namanya hakikat. Iya kan? Apa nek wis pinter ngerapal selamat turun karuan, nek hakikatnya ora iso nglakoni. Itu namanya hakikat budi pekerti. Jadi budi itu perbuatan, pekerti itu kan perbuatan, budi itu ya perbuatan baik. Kasih itu tadi kuncinya adalah kasih. Makanya kan di dalam ajaran Buddha, kenapa tidak makan hewan? Nah itu ada satu hal, sebenarnya makanan hewan sebenarnya ini menurut saya sendiri ya. Makanan hewan itu sebenarnya sesuatu jika dimakan tanpa diternak tidak habis, jika dipotong tidak akan mati. Apa? Jika semua manusia di bumi ini memakan hewan itu tanpa diternak tidak akan habis, dan jika dipotong tidak akan mati. Ada dua, apa Mas? Ikan. Jenengan mau sak dunya iki nek mangan iwak nih ana iwak ora tontek ya. Gusti Allah wis nyepaki Mas. Lah kan ikan kan sekali mana ribuan jutaan. Iya ya. Lautnya dikuras ping pira iwak ora tontek. Gitu. Nah, dan itu memakan ikan itu marake wong cerdas ya, protein tinggi. Berarti terus jika dipotong tidak mati, ya buah-buahan, sayur-sayuran. Itu keyakinan orang Buddha. Kalau saya mengamati keyakinan Buddha seperti itu, karena pendalaman saya lebih ke Buddha daripada Hindu, saya lebih ke Buddha. Ya, makanya sekarang ikan bakar terus dari gurami, kakap,